Episode 1806-1810. Bab 1806, Dunia Murni Icelotus. Zuan belum menyadarinya saat pertama kali melihat Raja Hantu menggunakan silau tidur abadi, tetapi sekarang setelah dia melihat mata penguasa abadi Baopu langsung menaklukkan Raja Hantu, dia memperoleh banyak inspirasi. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa mata pun bisa digunakan untuk menyerang. Mata biasanya merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling lemah. Namun hari ini, dunia baru telah terbuka untuknya. Keahlian terkuatnya adalah dengan pedang, jadi dia secara naluriah bertanya-tanya apakah dia bisa menggabungkan keahlian pedangnya dengan matanya. Manga dan anime yang pernah dibacanya berisi berbagai macam teknik mata ajaib. Dulu, ia hanya menganggapnya menarik, tetapi sekarang, di dunia kultivasi ini, hal seperti itu benar-benar mungkin. Meskipun ia belum tahu persis bagaimana cara mewujudkannya, setelah menyaksikan pemandangan ajaib seperti itu, ia kini memiliki arah. Nantinya, ia akhirnya dapat menghasilkan jalan yang cocok untuk dirinya sendiri. Zhao Han bahkan lebih terharu, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sebelumnya, dia telah menjadi individu terkuat di dunia lain selama bertahun-tahun. Tidak peduli berapapun jumlah mereka, yang lain benar-benar tak berdaya di hadapannya. Setelah kematian Kaisar Iblis, dia merasa semakin yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia ini yang layak untuk dilawan. Kadang-kadang, dia merasa seperti dewa. Hanya dengan satu pikiran, dia dapat membuat semua makhluk di dunia tunduk padanya. Dia percaya bahwa setiap makhluk hidup harus memujinya dan melantunkan namanya dalam penyembahan. Itu tidak berubah bahkan saat ia bertemu dengan Raja Hantu. Meskipun lawannya kuat, itu tidak terlalu banyak. Alasan utama ia sedikit kesulitan adalah karena keterampilan menyerap jiwa dan kekebalan terhadap kerusakan milik Raja Hantu, yang membuatnya sedikit kesal. Jika mereka benar-benar bertarung dengan serius, ia belum tentu akan kalah. Namun, dalam sekejap, dia baru saja melihat Raja Hantu ditundukkan dengan kejam oleh penguasa abadi Baopu, dan sebagai pecahan jiwa belaka. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia masih agak terlalu sombong, berpikir, para senior ini bisa memanggilku Zhao kecil di masa depan. Tentu saja, itu hanya sesaat kelemahan dan keraguan. Tak lama kemudian, itu digantikan oleh keinginan yang lebih kuat untuk mendapatkan kekuatan. Ia berpikir, ini adalah jalan yang seharusnya kutempuh. Dia tampaknya samar-samar memahami arah dari sebuah kesempatan abadi. Paling tidak, dia tahu bagaimana cara maju melalui peringkat abadi bumi. Cucuyan dan Pei Mianman berseru kaget, Raja Hantu sudah mati. Mereka telah mengalami sendiri betapa mengerikannya Raja Hantu itu. Pada saat itu, mereka bahkan mulai meragukan kehidupan itu sendiri. Penguasa abadi Baopu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Hantu memiliki sifat yang sangat istimewa dan sulit dibunuh secara langsung. Aku hanya menyegelnya di kedalaman makam besar lagi. Zuan teringat sesuatu. Jing Teng pernah menyebutkan bahwa di masa lalu, penguasa abadi Baopu telah menjelajahi dunia untuk mengusir kejahatan. Ada banyak makhluk kuat yang tidak dapat dihancurkannya dan hanya dapat disegel di dalam makam besar. Dalam perjalanan mereka ke sini, Death Reaper dan Earth Flame Devil sama-sama kuat, tetapi mereka adalah makhluk yang masih bisa dikalahkan kelompok itu dengan bekerja sama. Itu membuat mereka penasaran mengapa Immortal Ruler Baopu tidak bisa membunuh monster-monster itu. Sekarang, mereka mengerti bahwa makhluk-makhluk itu sama sekali tidak ditangkap oleh penguasa abadi. Death Reaper dan Earth Flame Devil hanyalah monster dari tingkat luar makam besar, dan yang benar-benar tangguh terkunci jauh di dalam, seperti halnya Ghost King. Penguasa abadi Baopu memandang Jing Teng dan berkata, setelah mengalami apa yang terjadi di masa lalu, apakah kamu sudah memperoleh pencerahan? Iklan oleh Pub Future. Jing Teng mengangguk. Namun, dia tampak ragu-ragu saat melanjutkan, namun, masih ada beberapa hal yang sulit aku lepaskan. Penguasa abadi Baopu melirik Zuan dan berkata, semuanya berjalan sesuai takdir. Waktumu di dunia manusia belum berakhir, kalian pasti akan bisa bertemu lagi di masa depan. Jing Teng sangat gembira, lalu bertanya, benarkah? Penguasa abadi Baopu tersenyum dan menjawab, kapan aku pernah berbohong padamu? Jing Teng tersenyum dan berkata, itu benar.
Zuan mengerutkan kening. Mengapa dia merasa seolah-olah penguasa abadi ini seperti Jing Teng, dalam artian keduanya berbicara dengan teka-teki. Mereka tampaknya sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting, namun dia tidak dapat memahami apa itu. Penguasa abadi Baopu menoleh untuk melihat Chu Chuyan dan Pei Mianman, lalu berkata, "Terima kasih telah membawakanku informasi tentang Baogu. Aku punya beberapa hadiah kecil untuk kalian berdua." Chu Chuyan dan Pei Mianman masih tampak tenang, tetapi Zhao Han mulai bernapas dengan berat, berpikir, mungkinkah dia benar-benar akan memberikan kesempatan abadi kepada kedua wanita itu. Aku harus merebutnya dari mereka, apapun risikonya. Penguasa abadi Baopu mengeluarkan jimat, dan dengan ketukan jarinya, bunga teratai yang sepenuhnya terbuat dari es mekar di udara. Bunga itu berkilau dan indah, dan meskipun tampak sangat dingin, tidak seorang pun yang hadir dapat merasakan sedikit pun rasa dingin yang terpancar darinya. Ini adalah Icelotus Purewalt yang pernah kuperoleh sebelumnya. Sayangnya, metode kultivasiku kurang cocok untuk itu, tetapi seharusnya cocok untukmu sebagai kultivator elemen es. Barang ini seharusnya sangat berguna untukmu, jelas penguasa abadi Baopu. Setelah itu, Ice Lotus memasuki dahi Chu Chuyan. "Terima kasih, penguasa abadi," jawab Chu Chuyan. Dia bisa merasakan bahwa teratai itu adalah benih asal, dan kekuatan es yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, itu masih bisa membuat kultivasinya maju pesat. Jika dia benar-benar bisa memahami hukum alam yang tersimpan di dalamnya, dia bertanya-tanya kekuatan mengerikan macam apa yang akan dia dapatkan. Icelotus dari dunia murni, Millie tiba-tiba berkomentar dalam benak Zuan. "Ada apa? Apakah ada yang salah?" tanya Zuan, terkejut. Dia telah mengalami percobaan perampasan oleh Old Mi, dan bahkan telah melihat pecahan jiwa Zhao Han yang disegel di dalam tubuh putra mahkota. Ada terlalu banyak teknik perampasan, jadi dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Chuyan. "Jangan khawatir, itu bukan masalah. Itu adalah benda yang mengandung hukum paling mendasar di alam semesta, dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Itu sama sekali tidak membahayakan inangnya," jelas Millie. Zuan menghela napas lega sebelum berkata, "Tuan Permaisuri tampaknya tahu banyak tentang Icelotus dunia murni ini. Bisakah Anda memberi tahu saya sedikit tentangnya?" "Tidak," jawab Millie langsung. "Lalu untuk apa kau bersikap heran jika kau tidak tahu apa-apa?" jawab Zuan dengan jengkel. "Iklan oleh Pub Future." Millie mendengus. "Hanya saja menurutku ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya bisa ditunjukkan oleh penguasa abadi Baopu. Namun, jika itu hanya sebagian kecil niatnya dan bukan Icelotus dunia murni yang sebenarnya, itu lebih bisa dimengerti." Zuan terdiam. "Bukankah kau baru saja mengatakan kau tidak tahu tentang Icelotus dari dunia murni? Lagi pula, ada apa dengan nada bicaramu? Sepertinya kau meremehkan penguasa abadi Baopu. Dulu, kau bahkan tidak bisa menang melawan Kaisar pertama Ying Zheng saat kau dalam kondisi terkuatmu, dan Ying Zheng bahkan menjadi gila karena kenaikan keabadian. Jika ia bertemu penguasa abadi Baopu, bukankah ia akan berlutut dan memanggilnya Papa?" Penguasa abadi Baopu mengangguk sedikit ketika mendengar ekspresi terima kasih Chu Chuyan. Kemudian, dia menatap Pei Mianman dan berkata, "Kamu mengolah elemen api, dan api hitam yang kamu miliki cukup ajaib. Namun, sepertinya kamu masih kurang ahli dalam hal itu. Aku punya sesuatu yang kebetulan cocok denganmu." Setelah itu, ia mengeluarkan jimat, dan dengan ketukan ringan, bunga lili laba-laba berwarna merah cerah muncul di udara. Bunga itu jelas sangat cantik, tetapi ada aura kematian yang pekat dan menyesakkan yang terpancar darinya. Namun, ada kupu-kupu hitam di bunga itu yang menggerakkan sayapnya sedikit, yang memberinya sedikit tanda kehidupan. Zuan menatap kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu jelas sangat cantik, tetapi seluruhnya berwarna hitam, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, menganggapnya agak tidak menyenangkan. Kupu-kupu itu hanya samar-samar terlihat pada bunga itu, seolah-olah kupu-kupu itu ada dan tidak ada. Tampaknya ada banyak prinsip misterius yang tersimpan di dalamnya. Api hitam di tubuh Pei Mianman seakan merasakan sesuatu memanggilnya, dan seluruh tubuhnya berkobar dengan api. Dia mengulurkan tangan, dan tepat saat jarinya yang seperti batu giok menyentuh bunga itu dengan lembut, kupu-kupu hitam itu merasakan sesuatu dan berhenti di sana.
Kupu-kupu itu menggerakkan sayapnya sedikit dan kelopaknya bergoyang lembut. Setelah itu, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki jari Pei Mianman. Zuan kebetulan berdiri di belakangnya. Ia memperhatikan bahwa saat rambutnya yang indah menari-nari, bagian belakang lehernya sedikit terekspos. Sebuah desain seukuran koin muncul di tempat itu. Itu tidak lain adalah seekor kupu-kupu hitam, cantik dan mematikan. Zuan tercengang. Kenapa hanya ada desain kupu-kupu? Kemana perginya pola bunga lili laba-laba merah? Di alam kultivasi Pei Mianman, dia secara alami dapat melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget, mengapa itu meninggalkan bekas di tubuhku. Yang lebih penting lagi, lokasi bunga itu terlalu memalukan. Cucuyan mendapatkan teratai es yang baru saja memasuki lautan kesadarannya tanpa meninggalkan bekas apapun, begitu murni dan tanpa cacat. Mengapa ini terjadi padaku? Visit Novel 3 Pon. Endcom untuk novels baru. Wajahnya menjadi merah karena malu ketika dia memikirkan hal itu. Penguasa abadi Baopu tercengang. Dia tidak tahu mengapa Pei Mianman akan memiliki reaksi yang begitu besar dan hanya bisa berkata, ini mungkin niat di balik kupu-kupu paramita. Itu juga sesuatu yang saya temukan secara kebetulan di masa lalu, tetapi tidak berguna. Menerima pengakuannya adalah sesuatu yang bisa membuat Anda merasa bahagia. Objek ini secara alami akan menyatu dengan tubuh Anda dan membentuk beberapa jejak yang mematuhi dao paling mendasar di dunia. Adapun tanda yang tertinggal, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Biasanya itu akan bersembunyi di dalam diri Anda, dan hanya akan muncul ketika darah dan ki Anda diaduk. Benar saja, diagram kupu-kupu di leher Pei Mianman sudah berangsur-angsur menghilang saat dia berbicara. Pei Mianman menghela napas lega. Namun, dia segera menyadari bahwa di masa depan, jika dia dan Zuan menjadi bergairah, bukankah itu akan muncul lagi? Aku penasaran apakah dia akan menyukainya atau tidak. Penguasa abadi Baopu tiba-tiba mulai melantunkan syair pelan, lahir di pantai ini, tumbuh di pantai lain. Berdiri menjagamu seumur hidup, namun tanganmu tak dapat kugenggam. Bunga dan daun tetap tak terlihat, kerinduan kita tertanam dalam di sungai kelupaan. Aku berharap bimbingan kupu-kupu hitam dapat mengubah tragedi yang telah ditakdirkan ini. Kelompok Zuan benar-benar bingung. Apa yang dia bicarakan? Mili tergerak oleh sesuatu. Ia berpikir, jadi begitulah. Orang ini memiliki kemampuan meramal dan mungkin bisa mengetahui takdir. Tidak heran ia bisa memperoleh barang-barang setingkat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya Mili tidak mengatakan apapun kepada Zuan. Dia masih belum cukup kuat, dan mengetahui lebih banyak lagi hanya akan lebih banyak kerugiannya daripada kebaikannya. Sementara itu, Qiu Honglei melihat barang-barang yang diperoleh Cucuyan dan Pei Mianman. Meskipun dia tidak mengerti apa sebenarnya teratai es dunia murni atau kupu-kupu paramita, keduanya jelas sangat luar biasa. Dia tidak bisa menahan sedikit pun rasa cemburu. Kekuatan mereka hampir sama, dan mungkin dia sendiri sedikit lebih kuat, tetapi sekarang setelah mereka memperoleh warisan itu, apakah dia akan tertinggal? Sebelumnya, setelah berakhir di ruang bawah tanah rahasia ini, dia menemukan bahwa semua yang lain telah hilang dan hanya dia dan Ah Zu yang bersamanya. Dia percaya bahwa dia akhirnya menjadi protagonis wanita. Namun, segera setelah itu, mereka bertemu dengan Jing Teng yang cantik. Meskipun Jing Teng selalu mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, tatapan genit yang terus dia berikan kepada Ah Zu menunjukkan sesuatu telah terjadi tanpa sepengetahuan Qiu Honglei. Bahkan tanpa menghiraukan Jing Teng, dia harus menyaksikan Cucuyan dan Pei Mianman menghancurkan kekasihnya tepat di depannya. Sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka memperoleh warisan yang jelas-jelas luar biasa hanya dari suaranya saja. Aku akui, aku iri. Namun, dia adalah orang suci sekte iblis dan memiliki harga dirinya sendiri. Dia segera menenangkan pikirannya. Warisan sekte iblisku sudah ada selama ribuan tahun, bagaimana mungkin itu lebih rendah dari mereka? Aku menolak untuk percaya bahwa aku lebih rendah dari mereka. Matanya menyala-nyala saat dia menyadari hal itu, dan dia tidak lagi putus asa seperti sebelumnya. Tepat pada saat itu, Jing Teng berkata kepada penguasa abadi Baopu, "Penguasa abadi, salah satu alasan mengapa aku bisa kembali dengan selamat adalah karena bantuan besar Nona Qiu." Qiu Honglei tercengang.
Dia tidak pernah menyangka Jing Teng akan membelanya. Bagaimanapun, mereka berdua terus-menerus bertengkar seperti istri melawan gundik. Namun sekarang, Jing Teng benar-benar membantunya. Pada saat itu, dia merasa sedikit malu dan berkata, adik Jing berbicara terlalu sopan. Aku tidak melakukan terlalu banyak hal. Meskipun dia lebih tua, aku tidak mungkin mengakuinya sebagai kakak perempuan. Segala hal lain masih bisa dibahas, tetapi tidak ini. Chu Chuyan dan Pei Mianman mendekatkan telinga mereka. Mereka berdua sudah saling memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan. Ini buruk. Kita akan memiliki pesaing lain di masa mendatang. Di kejauhan, Zhao Han mengerutkan kening. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Sebagai seorang kaisar, tentu saja dia memiliki harem di istana. Para wanita itu selalu bertengkar. Meskipun mereka tampak ramah di permukaan, senyum mereka menyembunyikan dendam. Mengapa semua wanita Zuan begitu akur? Mereka bahkan berinisiatif untuk saling membantu. Hak apa yang dia miliki untuk menerima hal ini? Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 666 plus 666 plus 666. Zuan benar-benar bingung sekarang. Apa yang terjadi dengan Zhao Han? Mungkinkah dia iri karena semua orang mendapatkan sesuatu selain dirinya? Penguasa abadi Baopu menatap Jing Teng dengan ekspresi ramah, lalu berkata, kamu ternyata baik sekali. Tapi tidak apa-apa, aku hanya kebetulan memiliki sesuatu yang bernasib sama dengannya. Dia mengeluarkan jimat, dan dengan ketukan jarinya, jimat itu berubah menjadi sosok wanita yang menari dengan ringan dan anggun di udara. Awalnya sangat lambat, tetapi segera bergerak semakin cepat. Gerakan sosok cantik itu sederhana, namun tariannya tampak sangat mendalam. Tidak ada sedikit pun kesan rayuan duniawi, sebaliknya, ada aura yang bermartabat dan hikmat. Sosok itu memasuki dahi Qiu Honglei. Penguasa abadi Baopu berkata, banyak orang tidak dapat memahami mengapa ritual dan musik termasuk dalam 7 keterampilan kultivasi, dan para pemimpin dari 7 keterampilan tersebut, tidak kurang. Apa yang dipikirkan wanita ini? Qiu Honglei hanya merasa seolah-olah dia telah dipenuhi dengan inspirasi. Dia dengan cepat menjawab, itu karena ritual dan musik adalah upacara yang digunakan untuk menyatukan langit dan bumi. Penguasa abadi Baopu mengangguk tanda menghargai dan berkata, seperti yang diharapkan, kaulah yang ditakdirkan untuknya. Jika kau mengolah tarian itu dengan benar, seiring dengan meningkatnya kultivasimu dan wawasanmu mengenai seni tari semakin mendalam, tarian itu akan terurai menjadi informasi yang lebih tinggi. Aku berharap suatu hari nanti, kau dapat mempelajari seluruh rangkaian persembahan tari kepada alam semesta ini. Terima kasih, penguasa abadi. Seru Qiu Honglei, tidak dapat menahan kegembiraannya. Sebagai orang suci sekte iblis, dan juga ratu pelacur yang menyamar, dia sangat ahli dalam menari sejak awal. Persembahan tari untuk alam semesta ini seolah-olah dibuat khusus untuknya. Meskipun dia masih belum tahu untuk apa, dia sudah bisa merasakan beberapa hal. Sekarang dia hanya perlu mendapatkan lebih banyak wawasan sendiri. Penguasa abadi Baopu tersenyum. Kemudian, dia menatap Zuan lama-lama, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia kemudian menatap Jing Teng dan berkata, Little Teng, waktuku hampir habis. Jing Teng berseru kaget, kau akan pergi. Penguasa abadi Baopu menjawab, ini tidak lebih dari seutas keinginan yang tersisa. Aku sudah menggunakan semua kekuatanku sebelumnya, jadi aku harus segera menghilang. Mata Jing Teng memerah saat dia berkata, kau akan meninggalkanku sendirian. Penguasa abadi Baopu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kamu sekarang berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak akan kesepian lagi. Wajah Jing Teng sedikit memerah. Dia menundukkan kepalanya, dan terlalu malu untuk melihat siapapun. Kamu telah menjalani hidup ini sendirian, senang sekali sekarang kamu punya teman. Kuharap, penguasa abadi Baopu terdiam sambil mendesah. Kemudian, dia perlahan-lahan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya, yang perlahan-lahan menyatu menjadi sebuah buku. Judulnya ada di permukaan, ditulis dengan teks besar, Sutra Baopu. Jing Teng hendak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya ketika sebuah tangan emas besar tiba-tiba melintas dan merampas Baopu Sutra. Hahaha, kaisar ini akhirnya memperoleh kesempatan abadi. Seru Zhao Han, tampak hampir seperti orang gila. Dia tertawa terbahak-bahak, dan dengan langkah lain, dia langsung menghilang dari ruang makam.
Dia sebenarnya ingin menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Zuan dan yang lainnya, tetapi ini adalah makam penguasa abadi Baopu dan hubungan Jing Teng dengan penguasa abadi itu baik, jadi melakukan pembunuhan di dalam dapat menyebabkan variabel yang tidak diinginkan. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa ada beberapa aura kuat yang mengalir ke arah ini. Setiap aura setara dengannya, jadi lebih menguntungkan baginya untuk pergi lebih dulu setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bisa membunuh Zuan, gelandangan malang itu, nanti. Semuanya terjadi begitu cepat. Kelompok Zuan ingin menghentikan Zhao Han, tetapi mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia telah menghilang tanpa jejak. Iklan oleh Pub Future. Oh, tidak. Sutra Baopu itu telah sampai ke tangan Zhao Han dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang kemerosotan surga dan manusia. Ah Zu akan berada dalam bahaya, kata Chu Chuyan dan Pei Mianman dengan cemas. Kebahagiaan yang mereka rasakan dari apa yang mereka terima langsung lenyap. Sebagai kekasih Zuan, mereka tentu tahu tentang dendam Zuan dan Zhao Han. Tidak mungkin keduanya bisa hidup berdampingan. Mereka berharap Zhao Han akan mati karena usia tua, tetapi sekarang setelah ia memperoleh Sutra Baopu, hidupnya jelas bisa diperpanjang. Mungkin ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam abadi. Zhao Han sudah tak tertandingi sebelumnya. Jika ia melangkah maju, bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Qiu Honglei juga dipenuhi kekhawatiran. Tidak heran kami tidak dapat menemukan kesempatan abadi itu, tidak peduli apa yang kami lakukan. Jadi ternyata sisa-sisa itu tidak lain adalah Sutra Baopu, dan ada pecahan jiwa yang melekat padanya. Bahkan sebagian jiwa Zhao Han dihancurkan oleh Ah Zu, jadi dia pasti sangat membenci Zuan. Namun, penguasa abadi ini benar-benar hebat. Mengapa dia tidak langsung menyingkirkan Zhao Han? Selain itu, cara dia mewariskan sutra itu terlalu ceroboh. Benar saja, Zhao Han mencurinya. Zuan tampak tenang saat menatap Jing Teng sambil tersenyum. Wajah Jing Teng memerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai berkata, sebenarnya. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menahan lidahnya. Tepat pada saat itu, beberapa sosok terbang masuk. Sosok yang berada di garis depan berkata dengan heran, beberapa saat yang lalu, diriku yang perkasa merasakan aura seorang abadi. Ini tempatnya, tidak ada kesalahan. Mengapa tiba-tiba menghilang? Seluruh kelompok mengikuti sumber suara itu. Mereka melihat seorang Taois yang acak-acakan melayang di udara. Ia mengenakan jubah kuning aprikot yang dihiasi pola-pola. Ada aura yang agung pada pola-pola itu juga. Tekanan yang kuat secara alami terpancar dari orang itu, semua orang yang hadir adalah seorang kultivator yang kuat dengan indera yang kuat, sehingga mereka segera merasakan bahwa menipu orang ini sebenarnya tidak kalah sedikit pun dengan Zhao Han. Kakak Zu, teriaknya dengan suara terkejut dan gembira. Seorang wanita muda yang lembut dan pendiam menatap Zuan dengan ketenangan yang menyenangkan. Matanya yang indah seindah perairan Jiangnan. Di belakangnya ada seorang wanita berpakaian jubah bersulam emas dan hitam, rambut panjangnya terurai alami di belakangnya. Namun, saat dia berdiri dengan tangan di belakangnya, dia memancarkan aura martabat yang misterius. Nona Xie, Yun, ketua sekte, Zuan juga terkejut. Dia khawatir tentang mereka sepanjang waktu, dan tidak menyangka akan bertemu kembali di sini. Awalnya, Xie Daoyun tersenyum lebar dan hanya melihat Zuan, tetapi sesaat kemudian, dia melihat semua wanita cantik berdiri di sekelilingnya, beberapa dia kenal, dan yang lainnya tidak. Pantas saja dia tidak memanggilku adik perempuan Linger, kekasihnya yang lain ada di sini. Anda telah berhasil menipu Xie Daoyun sebesar +55 + 55 + 55. Kilatan berbahaya tampak sekilas pada mata Yun Jianyu. Bocah ini dulu memanggilku kakak dengan sangat manis, tapi sekarang, dia memanggilku Master Sekte Yun. Apakah hanya karena ada wanita lain di sini? Meski dia tahu dialah yang akan panik kalau lelaki itu memanggilnya kakak Yun, dia tetap tidak bisa menahan rasa marahnya. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu +250 +250 +250. Mengapa dia tiba-tiba marah? Zuan berpikir dengan bingung. Namun, saat itu, dia tiba-tiba merasakan para wanita saling bertukar pandang. Hampir tampak ada kilatan api berbahaya yang berkedip-kedip di udara. Dia menggigil. Bab 1808, Melon untuk dimakan teaser.
Hampir semua pria di dunia akan berkata bahwa semakin banyak wanita yang mereka miliki, semakin baik. Hanya ada satu situasi di mana mereka tidak mengharapkan hal seperti ini, yaitu ketika mereka bertemu satu sama lain. Meskipun para wanita itu tidak mengatakan apa-apa, pandangan yang mereka tukarkan saja sudah mengandung pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya. Guru, Qiu Honglei tiba-tiba berteriak, memecah kecanggungan. Meskipun dia tidak terlalu senang dengan kehadiran Xie Daoyun, melihat gurunya sendiri tetap merupakan pengalaman yang mengasyikkan. Meskipun secara teori gurunya kuat, jadi Qiu Honglei tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatannya. Dunia penjara rahasia ini agak terlalu aneh. Berbagai macam monster muncul satu demi satu. Dunia ini juga sangat luas, jadi dia khawatir gurunya tidak akan bisa kembali atau semacamnya. Ketika mendengar panggilan muridnya, senyum muncul di wajah Yun Jianyu. Dia berpikir, seperti yang diharapkan dari murid yang kubesarkan sendiri. Dia jauh lebih baik daripada makhluk-makhluk yang tampak mencolok lainnya. Sun En sedikit terkejut, bertanya, kalian benar-benar saling kenal. Kalau begitu, semuanya jadi lebih mudah. Zuan dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Siapakah orang ini? Yun Jianyu khawatir mereka akan berakhir menciptakan masalah yang tidak perlu karena mereka tidak mengetahui situasinya, jadi dia segera berkata, ini adalah Master Sekte Langit Surgawi Sun. Kekuatannya berada di puncak dunia ini, dan dia tidak lebih lemah dari Zhao Han. Zuan langsung mengerti. Saat itu, Jing Teng pernah menyebutkan bahwa salah satu musuhnya di dunia ini bukan yang lain adalah Sun En. Orang ini adalah orang lain yang berada di puncak dunia. Dia tidak menyangka akan bertemu Sun En dalam situasi seperti ini. Dia melihat sekeliling, dan menebak bahwa Yun Jianyu dan Xie Daoyun sama-sama berada dalam tahanan Sun En saat ini. Suara lain berkata tepat saat itu, ada aura abadi di sini. Master Sekte ingin tahu apa yang terjadi di sini. Ketika dia melihat saudara iparnya di samping Sun En, Zuan mengerutkan kening dan bertanya, dan siapa kamu? Para tetua berkata dengan bangga, saya adalah penguasa klan Wang, Wang Yujun. Klan Wang tidak perlu diperkenalkan lagi. Begitu klan Wang disebutkan di dunia ini, semua orang akan tahu siapa yang sedang dibicarakan. Jadi, setelah memperkenalkan dirinya, Wang Yujun berhenti sejenak untuk menunggu desahan kekaguman yang diharapkan. Namun, dia tidak mendengar apa-apa bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Sebaliknya, kelompok itu saling memandang dengan cemas. Apakah kamu pernah mendengarnya? Tidak, menurutku mereka tidak begitu terkenal. Mereka tidak berbohong. Mereka berasal dari dunia yang berbeda dan tidak tahu banyak tentang dunia ini, dan orang-orang yang mereka waspadai adalah orang-orang seperti Raja Hantu, Sun En, dan Zhang Ao. Meskipun klan Wang tangguh, mereka tetap tidak bisa disejajarkan dengan ketiganya. Namun siapa sangka reaksi mereka justru membuat Wang Yujun sangat marah. Kalau saja ketua sekte tidak ada di sini, aku pasti sudah memberi kalian semua pelajaran berharga. Iklan oleh Pub Future. Dia terbiasa berada di posisi tinggi, jadi waktu yang dihabiskannya di bawah Sun En telah membuatnya merasa sangat terkekang. Dia telah mencoba untuk sedikit pamer di depan kelompok ini, tetapi siapa yang bisa mengharapkan hasilnya? Anda telah berhasil menipu Wang Yujun untuk plus 444 plus 444 plus 444. Sun En menghentikannya dari bertindak gegabah dan menatap Yun Jianyu dan Xie Daoyun, lalu berkata, karena mereka adalah temanmu, aku serahkan pada kalian berdua agar suasana tidak memburuk. Kedua wanita itu menggigil. Meskipun dia berbicara dengan sopan, jelas ada ancaman tersirat di balik kata-katanya. Karena itu, Xie Daoyun bertanya, Kakak Zhu, bisakah kau memberi tahu Master Sekte Sun apa yang baru saja terjadi? Kemana perginya Sang Abadi? Dia merasa merahasiakan informasi itu bukanlah hal yang terlalu penting. Namun, jika mereka membuat Sun En marah, Kakak Zhu akan berada dalam bahaya. Zuan hendak menjawab ketika mendengar permintaan lembutnya, tetapi Jing Teng tiba-tiba berkata, kamu tidak boleh memberitahunya. Zuan tertegun. Dia merasa sedikit gelisah, karena dia akan mendapat masalah entah dia mengatakannya atau tidak. Wanita memang sulit didekati kalau jumlahnya terlalu banyak. Tunggu, Nona Jing dan aku tidak punya hubungan khusus. Apa yang membuatku merasa bersalah? Xie Daoyun tercengang. Ketika dia melihat penampilan Jing Teng, dia bertanya-tanya siapa wanita ini.
Dia sangat cantik, dan bahkan bisa mengajukan permintaan kepada kakak laki-lakinya Zhu dengan percaya diri. Hubungan wanita itu dengan kakak laki-lakinya Zhu jelas istimewa. Ketika dia memikirkan bagaimana dia sendiri tidak berani memerintah Zuan, dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Yun Jianyu juga menyipitkan matanya dan menatap Jing Teng, sambil berpikir, kapan Zuan menjemput gadis jalang lainnya? Kenapa aku sama sekali tidak mengenalinya? Murid wanita sedingin batu dan wanita berdada besar itu ada di sini, jadi bagaimana mereka bisa membiarkannya membelai bunga dan menginjak-injak rumput seperti ini? Selain itu, Hong Lei juga ada di sini. Apakah semua wanita ini tidak berguna? Master Sekte, biarkan bawahan ini memberi pelajaran pada orang-orang bodoh ini, kata Wang Yujun yang masih geram dengan kejadian sebelumnya. Namun, siapa yang mengira Sun En akan menghentikannya? Sun En memasang ekspresi rumit saat menatap wanita muda itu, berkata, jadi itu Nona Jing. Sudah beberapa dekade sejak terakhir kali kita bertemu, namun wanita itu masih tetap anggun seperti sebelumnya. Yang lain semua terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Wang Yujun tidak menyangka wanita muda ini benar-benar kenalan dari ketua sekte. Tidak peduli seberapa kesalnya dia tetap tidak berani memprotes. Qiu Honglei dan Zuan, yang mengetahui kebenarannya, adalah satu hal, tetapi Cucuyan dan Pei Mianman menatap Jing Teng dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka wanita berpenampilan mungil ini telah bertemu Sun En beberapa dekade yang lalu. Apakah selera Zhu benar-benar aneh sekarang? Dia menyukai wanita yang setua itu. Yun Jianyu yang tadinya penuh permusuhan terhadap Jing Teng, tetapi kemudian mulai memandangnya dengan sudut pandang baru saat mendengar hal itu. Dia sebenarnya seumuran denganku, ya. Mungkin aku harus mencari kesempatan untuk bertanya sedikit tentang rutinitas kecantikannya. Dia masih terlihat seperti wanita muda meskipun sudah tua. Meskipun Yun Jianyu sangat cantik, dia memiliki banyak pengalaman dan usia. Tidak mungkin menyembunyikan keanggunannya yang dewasa dan elegan. Setiap kali seseorang melihatnya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai wanita yang kuat dan dewasa, dan jelas bukan wanita muda. Jing Teng menjawab sambil mendengus, bukankah itu semua berkat Master Sekte ini? Iklan oleh Pub Future. Sun En tersenyum dan tidak marah, berkata, orang yang berbeda membuat pilihan yang berbeda. Orang ini hanya melakukan apa yang harus kulakukan di masa lalu, dan pada akhirnya, semua yang terjadi adalah karena cinta orang yang tidak berperasaan itu hancur dalam menghadapi cobaan sekecil apapun. Lalu, apa hubungannya itu denganku? Tiba-tiba, sebuah suara berkata sambil mendesah, Master Sekte Sun benar-benar meremehkan kebenaran dan menyalahkan orang rendahan ini. Dulu, kalau bukan karena provokasimu, kenapa aku bisa melakukan kesalahan besar seperti ini? Setelah itu, seorang pria parubaya dengan penampilan yang mengesankan masuk. 4 pelayan mengikutinya dari belakang, masing-masing berpenampilan kuat dan mendominasi. Mereka semua jelas merupakan kultivator yang kuat. Zhang Ao, seru Qiu Honglei, mengenali orang itu. Mereka pernah bertemu sebelumnya di rumah lama Jing Teng. Sementara itu, Zuan memperhatikan orang-orang di belakang Zhang Ao dengan saksama, berharap melihat sosok putih yang dikenalnya. Namun, hatinya merasa kecewa saat berpikir, di mana Yan Suehen. Sebelumnya, dia pernah berkata bahwa dia akan mencari tahu siapa yang telah mengeluarkan hadiah tertinggi itu di Guild Petualang, karena kelihatannya sangat mencurigakan. Mengapa dia tidak melihatnya sama sekali? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Sun En menatap dingin ke arah Zhang Ao, dan berkata, Tuan Zhang, Anda datang di waktu yang tepat. Anda benar-benar telah mengecewakan saya saat itu. Zhang Ao tampak agak bingung saat menjawab, jika kita benar-benar berbicara tentang menipu seseorang, jelaslah kaulah yang menyakitiku. Aku bahkan belum membicarakan keluhanku sendiri. Sun En berkata sambil mencibir, Tuan Zhang, jangan coba-coba berpura-pura tidak bersalah. Bagaimana mungkin aku bisa gagal dalam kesengsaraanku jika bukan karena jebakan yang kamu buat di masa lalu? Jika aku tidak berhati-hati dan melakukan beberapa persiapan sendiri, aku mungkin sudah terbakar menjadi abu. Yun Jianyu dan Xie Daoyun bertukar pandangan, berpikir, tidak heran Sun En meninggal di pulau itu, dan dia baru bangkit kembali setelah kapal klan Wang tiba. Kelompok Zuan mulai memikirkan improvisasi di balik kesengsaraan yang dibicarakan Sun En.
Mungkinkah orang ini sudah bertekad lagi menuju kenaikan abadi? Zhang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kurasa pasti ada yang mengenalnya di sini. Sun En mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dalam hatinya, ia menimbang-nimbang apakah akan membalas dendam terlebih dahulu, atau mencari tahu informasi tentang makhluk abadi itu terlebih dahulu. Saat itu, Jing Teng sama sekali tidak menahan diri, dan dengan antusias menarik lengan Zuan ke dadanya yang mengesankan. Mata Cucuyan, Pei Mianman, Yun Jianyu, dan Xie Daoyun semuanya terbelalak. Bagaimana mungkin wanita ini tidak tahu malu? Apakah dia dan Ah Zu benar-benar punya hubungan? Anda telah berhasil menipu Cucuyan untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil menipu Pei Mianman untuk plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu sebesar plus 233 plus 233 plus 233. Anda telah berhasil menipu Xie Daoyun sebesar plus 233 plus 233 plus 233. Qiu Honglei hampir tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia akan meledak karena marah jika dia tidak melihat hal yang sama sebelumnya. Namun, kejadian yang menggembirakan, seperti itu tentu saja harus dibagikan dengan saudara tiri yang luar biasa ini. Aku harus melihat kalian semua menyerang laki-lakiku tepat di depanku. Sekarang, kalian semua bisa benar-benar merasakan apa yang seharusnya kualami. Tetapi mengapa aku merasa seolah-olah tuanku juga sedikit marah? Zuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Secara refleks, ia ingin menarik tangannya, tetapi Jing Teng menahannya dengan kuat. Ia bahkan menggunakan kesempatan itu untuk mendekap tubuh lembutnya seperti burung kecil. Ia tahu bahwa saat itulah ia sangat membutuhkan perlindungan, jadi pada akhirnya, ia menghela napas dan diam-diam mengizinkannya. Ekspresi Sun En yang tadinya tegas berubah menjadi aneh. Dia memerintahkan Wang Yujun, Wang kecil, mengapa kamu tidak mengambil melon yang kita beli tadi dan memberikan masing-masing satu potong? Bab 1809, Usir Harimau untuk Menelan Serigala. Wang Yujun tercengang, tetapi dia tetap mengeluarkan melon besar dari tasnya. Dia tidak perlu menggunakan pisau, hanya dengan lambaian tangan, melon itu langsung terbelah. Sun En mengambil satu potong dan berkata sambil tersenyum, melon untuk dimakan. Pertunjukan untuk dinikmati, sungguh saat yang indah. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sebuah pulau terjauh di tengah laut, dan untuk mempertahankan hidupnya, dia terpaksa membatasi konsumsi energinya sendiri hingga jumlah yang paling rendah. Dia telah lama merindukan kegembiraan hidup sebagai manusia normal. Sekarang setelah ada kesempatan untuk melakukannya, dia tentu harus menikmatinya dengan benar. Dia memberi isyarat kepada Yun Jianyu dan Xie Daoyun untuk mengambil bagian dan mendarat. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka hanya bisa menerima sepotong saja. Namun, entah mengapa, melon manis itu terasa nikmat bagi mereka. Mereka bahkan merasa sedikit pahit. Tatapan Zhang Ao menyatakan pada lengan Zuan yang terkubur di dada Jing Teng yang lembut, dan dia menyadari bahwa Zuan tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya langsung berubah menjadi sangat gelap. Ketika melihat tatapan membunuh para wanita itu, Zuan hanya merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Setidaknya dia harus mengatakan sesuatu dalam situasi seperti itu. Karena itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya, pemimpin Serikat Zhang, sepertinya ada wanita berpakaian putih bersamamu, kan? Cucuyan segera menutup telinganya. Wanita berpakaian putih. Dan siapakah wanita baru ini? Aku benar-benar menjadi agak terasing dari Ah Zu beberapa tahun ini, aku telah memberi terlalu banyak kesempatan pada wanita-wanita ini. Zhang Ao tercengang, namun dia tetap menjawab, Nona Yan pergi untuk menjalankan misi lain, jadi dia tidak ada di sini. Nona Yan, baik untuk wanita itu. Di antara nama wanita itu dan pakaian putihnya, mereka segera menyadari bahwa Zhang Ao sedang berbicara tentang Yan Suehen. Wajah Cucuyan memerah. Jadi begitulah Tuan, jika Tuan tahu bahwa aku dianggap sebagai wanita jalang yang harus diwaspadai, dia mungkin akan menghajarku. Pei Mianman memperhatikan reaksinya dengan geli. Gadis bodoh, kamu sudah selingkuh dengan majikanmu, tetapi kamu tidak tahu. Tetap saja, tuanku sendirilah yang paling aman. Begitu dia memikirkan hal itu, dia menjadi sedikit malu. Dia hanya merasa bahwa dia sedikit tidak sopan terhadap tuannya.
Yun Jianyu mengangkat alisnya. Ada informasi tentang wanita bertubuh batu itu juga. Meski begitu, mengapa wanita tidak datang saja ke sini, memaksa menjalankan misi? Sungguh konyol. Akan tetapi, Zuan tampak murung. Yan Suehen telah memberitahunya bahwa dia akan tetap berada di sisi pemimpin serikat ini untuk menyelidiki hadiah tingkat tertinggi, jadi mengapa dia tiba-tiba menjalankan misi lain? Apakah sesuatu terjadi padanya? Saat itu, Zhang Ao bertanya pada Jing Teng, "Teng Teng, apakah ini pria yang kamu suka? Kamu sedang memeluknya sekarang, tapi dia malah memikirkan wanita lain." Cucuyan sedikit kesal saat mendengar Zhang Ao menyiratkan bahwa hubungan semacam itu ada antara Zuan dan gurunya. Namun, sebelum mereka sepenuhnya memahami situasi saat ini, dia tidak ingin mengungkap hubungan mereka sebagai guru dan murid sehingga dia tidak dapat menggunakannya untuk mengancam mereka. Tatapan Zhang Ao kemudian menyapu Cucuyan, Pei Mianman, dan gadis-gadis lainnya. Matanya penuh dengan keterkejutan saat dia melanjutkan, "Dan dia punya begitu banyak wanita, dia jelas tipe yang pelin-pelan. Kamu orang yang sangat sombong, jadi mengapa kamu bergaul dengan mereka dan memainkan permainan persaingan cinta ini?" Bahkan dia mulai cemburu. Semua wanita itu benar-benar menakjubkan, dan tidak ada satupun yang lebih rendah dari Jing Teng. Namun, semua dewi itu mengelilingi seorang pria. Apa yang telah dia lakukan untuk membuat mereka semua tunduk padanya? Anda telah berhasil menipu Zhang Ao untuk +688 +688 +688, baca bab selanjutnya di novel.co per meter saja. Sekarang, bahkan Cucuyan dan wanita lainnya pun tercengang. Iklan oleh Pub Future. Memang, siapa di antara mereka yang bukan wanita cantik yang memukau? Mereka biasanya memiliki banyak pengejar, tetapi mereka semua akhirnya jatuh cinta pada pria yang sama. Sekarang, mereka selalu merasa dirugikan dan saling iri. Mengapa saya harus melakukan semua ini? Apa alasannya? Pandangan mereka tanpa sengaja tertuju pada Zuan. Kesedihan yang mereka rasakan berangsur-angsur menghilang, tergantikan oleh senyuman hangat. Jing Teng menarik napas dalam-dalam sambil menjawab, "Karena aku menyukainya." Sesederhana itu, aku tidak menyukai orang lain, jadi tidak ada artinya betapapun baiknya mereka memperlakukanku. Semua wanita lain menatap Jing Teng. Mereka tidak menyangka perasaan Jing Teng terhadap Zuan begitu kuat. Berdasarkan interaksi singkat mereka telah mengetahui bahwa Jing Teng baru pertama kali bertemu Zuan di dunia ini. Secara total, kurang dari sebulan telah berlalu, jadi bagaimana perasaannya terhadap Zuan bisa menjadi sekuat ini? Apakah Zuan benar-benar daya tarik alami bagi semua wanita? Qiu Honglei menggertakkan giginya keras sekali hingga terasa sakit, sambil berpikir, ternyata mereka berdua nyata. Yang lebih penting, semua itu terjadi tepat di depan matanya. Penyihir Sekte Iblis yang agung itu hanya pernah mencuri suami orang lain, namun kali ini, dia benar-benar telah mencuri kekasihnya. Siapa sebenarnya penyihir Sekte Iblis di sini? Pada saat itu, dia merasakan kekalahan yang kuat, seolah-olah dia telah mempelajari semua keterampilan pesonanya, metode merayu pria, dan cara membuat wanita lain marah karena iri tanpa hasil. Akan tetapi, ketika dia mengingat bagaimana Jing Teng telah membantunya menerima warisan penguasa abadi Baopu, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan meminjamkanmu Ahzu selama beberapa hari sebagai bentuk penghormatan atas apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Kami, para penyihir Sekte Iblis, selalu mementingkan rasa terima kasih dan dendam. Kami tidak sedangkal mereka yang disebut sebagai golongan yang saleh. Kami tidak sepalsu itu. Kenapa Tuan menatapku dengan pandangan jorok seperti itu? Zuan juga menatap Jing Teng dengan heran. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Karena apa yang terjadi dengan hantu pengantin, hubungan mereka selalu agak ambigu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang saling mengungkap. Mungkin, pengakuan pertama di gunung dapat dijelaskan sebagai alasan belaka untuk membodohi Zhang Ao, tetapi setelah yang kedua kalinya, seseorang harus menjadi orang bodoh yang sama sekali tidak tahu apa-apa untuk tidak merasakan perasaan kuat di baliknya. Zuan merasa hangat di dalam dan dia secara naluriah memegang tangan Jing Teng. Ketika jari-jari mereka saling bertautan, jantung Jing Teng mulai berdetak cepat. Ia berpikir, pria bodoh ini akhirnya menemukan akal sehatnya. Bagaimana mungkin ia berakhir dengan begitu banyak wanita cantik di sekitarnya?
Jangan bilang kalau selalu wanita yang memulai langkah pertama. Saat melihat jari-jari mereka saling bertautan, ekspresi Zhang Ao menjadi muram. Anda telah berhasil menipu Zhang Ao untuk plus 567 plus 567 plus 567. Kalau begitu, aku doakan agar kalian berdua berbahagia, gerutunya. Zuan menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Kami pasti akan sangat bahagia di masa depan. Tentu saja tidak perlu memperlakukan pria murahan dengan terlalu sopan. Zhang Ao telah meninggalkan Jingteng dengan perasaan seperti ini untuk waktu yang sangat lama, jadi Zuan harus melangkah maju. Zhang Ao tercengang. Ia tidak dapat menahan perasaan bahwa Zuan sengaja mengejeknya, namun ia berada dalam situasi di mana ia tidak dapat mengatakan apapun, meskipun ia tidak dapat tetap diam. Ia hanya dapat mendengus untuk mengungkapkan kemarahannya. Anda telah berhasil menipu Zhang Ao untuk plus 748 plus 748 plus 748. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Sun En, berkata, Master Sekte Sun, aku sudah menanyakan apa yang ingin kutanyakan. Kau boleh bertanya sesukamu. Sun En meletakkan kulit melon yang sudah jadi di tangan Wang Yujun. Dia sudah memakan beberapa potong. Manis sekali. Bocah, sepertinya pembalasan dendam itu adil untuk semua orang. Terimalah hidangan penutup Anda. Iklan oleh Pub Future. Namun, dia masih tidak melupakan tujuannya. Dia berkata, aura abadi muncul di sini sebelumnya. Apa yang terjadi? Zuan menatap Yun Jianyu dan Xie Daoyun sebelum berkata, Master Sekte, tolong biarkan mereka berdua pergi dulu, baru aku akan memberitahumu. Kulit Yun Jianyu menjadi sedikit lebih baik. Tampaknya anak ini masih memiliki sedikit hati nurani. Xie Daoyun kini merasa sedikit malu. Misinya telah membawa begitu banyak masalah bagi kakak laki-lakinya Zhu. Yang terpenting, para wanita lain telah melihat semuanya. Sungguh memalukan. Setidaknya aku memiliki Master Sekte Yun bersamaku. Sun En terkekeh dan berkata, bocah, karena aku tahu kau peduli pada mereka, lalu bagaimana mungkin aku membiarkan mereka pergi begitu saja? Cepatlah bicara, atau aku tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Zuan menjawab sambil mendesah, ketua sekte sudah melihat bahwa seseorang di sini tidak ingin aku memberitahumu. Entah aku berbicara atau tidak, aku akan menyinggung satu pihak. Mengapa ketua sekte harus menyusahkanku? Jika kau benar-benar menekanku sejauh itu, aku hanya bisa menghormati pikiran Tenger. Jingteng langsung tersenyum saat mendengar kata-kata Tenger. Wanita lainnya tanpa sadar mengusap-usap lengan mereka. Ah, sungguh memalukan. Anda telah berhasil menipu para wanita dengan plus 99 plus 99 plus 99. Yun Jianyu tahu dia berkata begitu untuk mendapatkan kekuatan negosiasi, tapi dia tetap tidak merasa senang karenanya. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan persahabatan masa lalu demi hubungan yang baru? Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 666 plus 666 plus 666. Ketika melihat jumlah poin rage yang sangat banyak, Zuan mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya para wanita berkumpul lebih sering di masa mendatang. Dengan begitu, dia bahkan tidak perlu khawatir lagi tentang perolehan poin rage. Namun, ia segera membuang pikiran itu. Medan perang yang mengerikan tidak semudah itu dilalui. Satu kesalahan saja, ia akan tamat. We of Tese woman wasn't extremely outstanding. If they snapped out of their days and didn't attack each other, instead turning their spears toward him, not even 10 layers of skin would be enough to fly off from the torture. Apakah kau mengancamku? Sun En membalas, menyipitkan matanya. Secercah cahaya menyambar, menerangi makam itu. Orang ini adalah pengguna elemen petir. Zuan berpikir, menyadari sesuatu sebelum menjawab, ketua sekte salah paham. Kultivasi diri Anda yang terhormat sangat tinggi, sementara tidak ada dari kami di sini yang bisa berharap menjadi lawan Anda. Bahkan jika Anda membiarkan kami pergi untuk sementara, jika Anda tidak puas dengan jawaban saya, Anda masih dapat dengan mudah menangkap kami lagi. Sun En mengamatinya. Pria ini tidak memiliki aura kultivasi dan tampak seperti orang normal. Dia bertanya-tanya dari mana pria itu mendapatkan kepercayaan diri untuk tetap tenang. Sebaliknya, wanita di sampingnya memiliki sedikit kultivasi. Tampaknya pria ini tidak lebih dari seorang yang suka mengendap-endap. Namun, tingkat kepercayaan diri dalam mengendap-endap itu merupakan sesuatu yang unik. Zhang Ao kalah dari orang seperti ini. Menarik.
Dia berpikir dalam hati bahwa tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi wanita itu, mereka tidak akan bisa melampaui Yun Jianyu yang ada di sisinya. Karena itu, pria itu tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Karena itu, dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan lembut mengirim Yun Jianyu dan Xie Daoyun ke sana. Ia kemudian berkata, orang-orangmu telah kembali. Jika kau berani menipuku, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya berharap kau mati. Setelah itu, Wang Yujun mengeluarkan jimat yang memancarkan cahaya. Jimat itu dapat mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak. Zuan tidak menyembunyikan apapun dan segera memberitahu Sun En tentang semua yang telah terjadi. Kemudian, dia menyebutkan bahwa kitab suci Baopu telah disita oleh Zhao Han. Sun En menatap jimat itu, Wang Yujun mengangguk pelan, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Zuan memang benar. Kenapa kau tidak bicara lebih awal? Seru Sun En sambil menatap Zuan dengan penuh kebencian. Kemudian, dengan cepat, dia berlari ke arah yang dituju Zhao Han. Zuan menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil mengusir satu ekor. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhang Ao sebelum bertanya, mengapa kamu tidak mengejarnya juga? Kau harus mengerti bahwa aku tidak berbohong. Mengapa aku harus mengejar mereka? Aku datang ke sini hanya untuk Teng-Teng, kata Zhang Ao sambil tersenyum licik, menatap Jing Teng. Bab 1810, kamu tidak akan bertindak lagi. Aku tidak punya banyak hal lain untuk dikatakan kepadamu, kata Jing Teng acuh tak acuh. Ketika dia melihat Zhang Ao, tatapannya hanya menunjukkan rasa jijik. Zhang Ao tampaknya sudah menerima perasaannya juga dan tidak marah. Sebaliknya, dia berkata, saya hanya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Jika kamu benar-benar merasa kasihan padaku, kamu bisa mengakhiri hidupmu sendiri dengan menebusnya, kata Jing Teng. Yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Wanita ini terlihat lembut dan anggun, tetapi dia sangat galak. Jika Ah Zu mengkhianatinya, apakah dia akan membunuhnya juga? Zuan tidak mau berbagi kekhawatiran seperti itu, karena bagaimana mungkin dia bisa begitu tidak berperasaan. Zhang Ao mengerutkan kening. Dia jelas tidak menyangka wanita itu akan meminta hal seperti itu. Bawahannya mencaci maki dia. Nona, apa kamu tidak keberatan? Bagaimana mungkin seseorang bisa menerima hal seperti itu? Jika kau tak tahan dengan hal seperti itu, bantulah aku membunuh Sun En itu. Dia juga bertanggung jawab atas kejadian itu di masa lalu. Sebagai Presiden Guild Petualang, aku yakin kau memiliki banyak orang di bawahmu. Kau tampaknya juga cukup kuat sekarang, jadi ini seharusnya tidak terlalu sulit, kan? Jing Teng bertanya dengan dingin. Zhang Ao berkata sambil mengerutkan kening, Sun En adalah pemimpin sekte dari Sekte Langit Surgawi, dan dia juga memiliki banyak pengikut di bawahnya. Budidayanya juga sangat tinggi. Dia mungkin yang kedua setelah Raja Hantu di dunia ini, jadi bagaimana aku bisa membunuhnya? Jing Teng berkata sambil mencibir, kau tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Aku bahkan tidak bisa melihat titik jenuhnya. Kalau begitu, tolong berhentilah mencoba bertindak dengan cara yang memuakkan seperti itu. Benar sekali. Sebuah suara berdoa sambil tertawa keras, Sun En dan Wang Yujun muncul, setelah kembali dari arah yang baru saja mereka tinggalkan. Kenapa kalian berdua kembali? Tanya Zuan, tercengang. Ia ingin mengusir harimau itu dan menelan serigala, berharap Sun En akan bertarung satu ronde melawan Zhao Han. Yun Jianyu dan Xie Daoyun segera memberitahu yang lain tentang kemampuan Sun En dan Wang Yujun melalui transmisi Qi, agar mereka tidak terkejut. Bahkan pemimpin Guild Petualang belum pergi, jadi bagaimana mungkin aku pergi? Sun En menjawab sambil menatap Zhang Ao dengan senyum ambigu. Zhang Ao berkata dengan bingung, kau tahu tentang masa laluku dengan Jing Teng. Apakah ada salahnya dengan keinginanku untuk meminta maaf padanya? Apa yang kau lakukan? Pemimpin Serikat Zhang, tolong hentikan tindakan romantismu itu. Setelah apa yang terjadi saat itu, siapa yang tidak tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam perutmu itu? Sun En menjawab sambil mencibir. Kau pasti di sini untuk mendapatkan kesempatan abadi di balik Jing Teng. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangkat alis. Dia benar-benar ingin Wang Yujun membagi beberapa potong melonnya. Sekarang giliranku untuk menikmati drama. Cucuyan dan para wanita lainnya menatap Zhang Ao dengan ekspresi tidak ramah.
Dia masih cukup tampan, dan sikapnya juga cukup elegan, namun, mungkin karena masa lalu Jing Teng, atau karena indera keenam mereka yang feminin, kata, sampah, tertulis di wajah pria ini di mata mereka. Ekspresi Zhang Ao berubah. Dia bertanya, apa yang kau katakan? Kesempatan abadi telah direbut oleh orang bernama Zhao Han itu. Aku di sini hanya karena aku menyukai Jing Teng dan merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Apakah ini benar-benar hanya karena kau menyukai Jing Teng? Tanya Sun En sambil tertawa mengejek. Semua orang di sini pintar, jadi tidak perlu melakukan semua ini. Aku telah terperangkap di sebuah pulau di tengah laut selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang tak tertahankan. Saat itu, yang paling tidak kubutuhkan adalah waktu, jadi aku sering mengingat kembali kejadian itu untuk menghabiskan waktu. Lalu kenapa? Zhang Ao mendengus. Dulu, sepertinya akulah yang memanipulasimu dari balik layar dan menghancurkan hubungan asmaramu dengan Jing Teng. Namun, setelah memikirkannya, setiap keputusan yang kuambil selalu tampak dilandasi oleh suatu kebetulan. Satu atau dua kebetulan memang bisa dimengerti, tetapi ketika begitu banyak kebetulan yang terjadi bersamaan, bagaimana mungkin itu masih bisa disebut kebetulan? Sun En bertanya-tanya sambil mendesah. Zhang Ao mencibir dan menjawab, bukankah Master Sekte Sun menggambarkan dirimu terlalu jelas? Bukankah itu karena kamu menjadi serakah setelah mengetahui hubungan Jing Teng dengan penguasa abadi Baopu, dan menginginkan harta penguasa abadi untuk membantumu dalam kesengsaraanmu? Ekspresi Jing Teng benar-benar dingin. Dia dengan tenang memperhatikan saat keduanya bertengkar satu sama lain. Sebenarnya ada beberapa hal tentang kejadian masa lalu yang tidak sepenuhnya dia pahami. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Qiu Honglei mengambil kesempatan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kejadian kepada tuannya. Para wanita lainnya juga tidak mengetahui keseluruhan cerita dan menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Mereka tidak dapat menahan rasa simpati kepada Jing Teng setelah mendengarkan keseluruhan cerita. Bagaimanapun, ketakutan terbesar seorang wanita adalah bertemu dengan pria yang salah. Untungnya, mereka telah bertemu Zuan. Meskipun dia agak pelin-pelan dalam hal cinta, dia masih dapat diandalkan dalam hal lain. Dia pasti tidak akan seburuk Zhang Ao. Namun, simpati adalah simpati. Mencuri orang adalah hal yang lain. Saat mereka melihat jari-jari Zuan dan Jing Teng saling bertautan, mereka pasti sudah mulai membuat masalah, kalau saja tidak karena kenyataan bahwa mereka mempunyai situasi yang lebih penting yang sedang terjadi di depan mereka. Benar sekali, meskipun aku berbicara dengan nada tinggi, mengatakan bahwa itu hanyalah ketidakcocokan antara manusia dan iblis, dan bahwa aku berkultivasi demi surga. Kenyataannya, semuanya adalah untuk harta karun penguasa abadi Baopu, Sun En mengakui dengan jujur. Mungkin karena dia telah berdamai dengan banyak hal setelah dikurung di pulau itu selama beberapa dekade, dia tidak peduli lagi dengan hal-hal yang dangkal seperti itu. Wang Yujun menunduk. Saat mendengar itu, jika kata-kata seperti itu keluar, seluruh sekte langit surgawi akan terancam runtuh. Pemimpin sekte yang mereka hormati selama bertahun-tahun ternyata adalah orang yang sangat hina. Iman mereka akan goyah. Jing Teng menatap Sun En dengan heran. Dia tidak menyangka Sun En akan berkata terus terang seperti itu. Sementara itu, ekspresi Zhang Ao berubah beberapa kali, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Namun, meskipun rencanaku berhasil, ada yang salah dengan harta karun yang kudapatkan, dan aku hampir mati karenanya. Kehancuranku dapat dianggap sebagai kesalahanku sendiri, Sun En melanjutkan. Aku selalu bertanya-tanya di mana letak kesalahan mendasarnya. Meskipun aku punya banyak kecurigaan, masih banyak hal yang tidak masuk akal. Baru ketika aku kembali ke benua beberapa hari yang lalu aku mengetahui bahwa persekutuan petualang meroket ke kekuasaan selama bertahun-tahun ini, menjadi faksi yang bahkan dapat menyaingi faksiku sendiri. Saat itulah aku akhirnya mengerti bahwa itu semua adalah rencanamu. Sungguh disayangkan bahwa, meskipun aku mendominasi seluruh generasi, aku akhirnya dieksploitasi olehmu tanpa mengetahui apapun. Zhang Ao menyela, berkata, aku mencoba untuk kembali ke jalan yang benar dan akhirnya menyadari rencana jahatmu. Alasan mengapa aku menukar harta itu hanya untuk membalas dendam pada Tengteng. Bagaimana mungkin aku mengantisipasi bahwa hidupmu akan menjadi sangat keras kepala?
Dan kau benar-benar tidak memurnikan inti emas itu sendiri setelah sekian lama. Sun En menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Iklan oleh Pub Future. Zhang Ao terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, setelah apa yang terjadi di masa lalu, aku tahu bahwa aku terlalu lemah, begitu lemahnya hingga aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai. Alasan aku menelan pil itu hanya karena aku ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu aku akan memiliki cara untuk menyelamatkan Teng Teng. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Zhang Ao ini hanyalah seorang tuan muda kaya biasa ketika Jing Teng pertama kali bertemu dengannya, dan kemudian dia tiba-tiba memperoleh kultivasi yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Jadi itu semua karena inti emas itu. Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendengus dingin, orang ini benar-benar tahu bagaimana caranya terdengar sok suci. Dia menggunakan inti emas seorang wanita untuk membuat dirinya lebih kuat, lalu mengklaim bahwa itu demi wanita itu. Aku belum pernah melihat bajingan yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Dia tentu tahu bahwa beberapa monster akan menghasilkan pil monster begitu mereka mencapai kesadaran. Selain itu, ada beberapa kultivator manusia yang, begitu mereka mencapai alam kultivasi tertentu, juga membentuk inti emas. Meskipun dia tidak tahu kategori mana inti emas Jing Teng berada, itu jelas telah dicuri setelah bencana itu menimpanya. Jing Teng menatap Yun Jianyu dengan heran, dan langsung memiliki kesan baik terhadapnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Nona Qiyu. Meskipun dia telah bertengkar dengan Qiyu Honglei selama ini, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Qiyu Honglei adalah orang yang baik. Karena itu, mereka sebenarnya menjadi lebih dekat melalui pertengkaran itu. Dia tidak menyangka guru Honglei memiliki temperamen yang sama. Tidak heran Yun Jianyu akhirnya menghasilkan murid seperti itu. Zhang Ao sangat marah. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika Sun En tertawa terbahak-bahak dan berseru, benar sekali. Dilihat dari interaksi mereka, Sun En telah menemukan bahwa Xie Daoyun memiliki beberapa prestasi dalam pembuatan jimat. Jika dia bertemu dengannya lebih awal, mungkin dia akan menjadikannya sebagai murid terakhirnya untuk mewariskan warisannya. Sedangkan untuk Yun Jianyu, temperamennya sebenarnya cocok dengan seleranya. Karena itu, meskipun dia mengklaim bahwa mereka adalah sanderanya, mereka sebenarnya cukup akur. Sun En menatap Zhang Ao dan berkata sambil mencibir, meskipun aku tidak terlalu waspada terhadapmu, dengan kultivasiku, bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah membodohiku? Namun, sekarang setelah kupikir-pikir, aku masih terlalu meremehkanmu. Bahkan dengan bantuan inti emas, sudah berapa tahun berlalu. Namun, tuan muda manja sepertimu yang bahkan tidak bisa mempercayai seekor ayam pun akhirnya mencapai kultivasimu saat ini. Setelah jeda singkat, ekspresinya menjadi sangat berbahaya saat dia melanjutkan, rahasia macam apa yang kamu miliki? Aku tidak tahu apa yang kau katakan, kata Zhang Ao sambil mendengus. Kemudian, ia menjelaskan kepada Jing Teng, Teng Teng, aku benar-benar mencintaimu saat itu. Semua ini tidak lebih dari tipu daya si bajingan Sun itu, sebuah upaya untuk membuat dirinya terdengar tidak bersalah sambil menyalahkanku. Kau sama sekali tidak bisa mempercayainya. Ekspresi Jing Teng dingin saat dia membalas, oh, kalau begitu, kenapa kau tidak menjelaskan padaku bagaimana kau bisa menerobos masuk ke kediamanku? Jika kau benar-benar tidak memiliki kultivasi, bagaimana kau bisa melewati semua formasi tersembunyi yang rumit di sana? Itu hanya kebetulan. Itu pertanda dari surga bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain, Zhang Ao mulai bicara. Semua wanita itu memasang ekspresi aneh. Pria ini benar-benar tidak punya rasa malu. Mereka sudah sampai pada titik ini, tapi dia masih bisa mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Jing Teng bahkan lebih kesal. Dia berpegangan erat pada lengan Zuan dan berkata, dulu, penguasa abadi melakukan ramalan untukku, dan dia berkata bahwa ada takdir yang telah ditentukan menungguku. Akibatnya, aku pikir kamu adalah takdirku, dan aku percaya kata-kata cerobohmu itu. Namun, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dan secara naluriah merasa tidak mampu untuk melangkah lebih jauh denganmu. Aku tidak mengerti mengapa di masa lalu, tetapi sekarang, aku akhirnya mengerti bahwa kakak laki-laki Zhu adalah takdir sejatiku yang ditetapkan oleh takdir. Ikuti novel terkini di NOV3LB Info per meter. Berada bersama Zuan adalah pengalaman yang sama sekali berbeda.
Dia tidak menghindari kontak fisik dengannya, dan semuanya terasa alami. Dia tidak merasakan semua kekhawatiran yang pernah dia rasakan di masa lalu dan menyambutnya dengan sepenuh jiwa dan raga. Sebaliknya, dia sebelumnya telah disesatkan oleh ramalan itu dan tidak begitu menyukai Zhang Ao. Itulah sebabnya dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan dirinya sejak awal. Ekspresi Zhang Ao menjadi gelap. Akhirnya dia tak tahan lagi dan berteriak, "Dasar jalang sialan, aku memperlakukanmu seperti dewi saat itu dan selalu memperlakukanmu dengan hormat. Aku takut bersikap sedikit kasar padamu, tapi ternyata kau benar-benar jalang sialan. Kalau aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, aku pasti sudah melakukannya saat itu. Anda telah berhasil menipu Zhang Ao untuk plus 888 plus 888 plus 888. Ekspresi Jing Teng menjadi dingin. Dia menjawab, apakah kamu tidak akan terus berakting? Kamu melakukannya dengan cukup baik sampai sekarang. Ekspresi Zhang Ao berubah beberapa kali. Jelas dia sedang menimbang sesuatu di benaknya. Menarik. Ini adalah hari paling menarik yang pernah saya alami dalam beberapa dekade terakhir, kata Sun En sambil mengulurkan tangan sambil tersenyum lebar. Kurasa tidak apa-apa, Nona Jing, ini akan membantu Anda menguji sampah ini.